Welcome to Tanya Pak D Muklis Channel. Hari ini kita akan bahas tentang leptospirosis. Leptospirosis itu sering kita temui pada kondisi musim hujan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada banjir, seperti itu bisa meningkatkan resiko leptospirosis. Saya Dr. Grace hari ini akan memandu acara Tanya Jawab hari ini, tentunya ditemani oleh Dr. Muklis Aksan Uji Sofro, SPPD, KPTI, MKM, yang ahli di bidang infeksi. Nah, yuk kita mulai aja. Selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Grace. Iya dokter. Nah, kita mau bahas sedikit nih dokter tentang leptospirosis. Apa sih itu dokter leptospirosis? Baik, leptospirosis sebetulnya salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Leptospira. Penyakit ini cenderung meningkat kalau ada genangan-genangan air. Bisa air hujan, air sungai, atau air yang lain. Sehingga banyak terjadi atau menyerang pada orang-orang yang selalu bersinggungan dengan genangan air. Oh iya, begitu ya dok. Nah, sekarang kita tuh mau tahu dokter, katanya kalau leptospirosis itu dari tikus. Emang benar gitu dokter? Apa dari tikus atau dari apa dokter? Iya, kebetulan ada beberapa hewan seperti tikus itu menjadi perantara atau pembawa penularan leptospirosis. Kalau permukaan tubuh kita, kulit, di kaki misalnya yang ada mengelupas atau sedang ada serangan sakit, lalu bersinggungan dengan air yang kebetulan kena air kencingnya tikus, dan tikus tersebut kebetulan membawa kuman Leptospira, maka berpotensi untuk tertular leptospirosis. Oke, nah sekarang saya mau tanya dokter, kalau leptospirosis itu gejalanya seperti apa nih dokter, supaya kami lebih waspada? Mengingat ada infeksi, berarti ada demam, ada panas, biasanya disertai juga sakit kepala, otot-otot sakit semua, pada sebagian pasien ada warna merah di matanya, lalu berkeringat dingin, berdebar-debar, tidak enak badan, dan seterusnya. Sebagian malah mengalami mual atau muntah, tidak enak, gangguan di saluran cerna, sebagian mengalami diare juga. Oke. Iya dokter. Terus kita ada nggak sih dok cara mencegah leptospirosis ini? Jangan sampai kita kena nih, kebetulan di lingkungan sedang banjir misalkan, seperti itu, supaya tidak terkena leptospirosis tuh kiat-kiatnya seperti apa sih dokter? Tentu kita harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Kebersihan diri dengan higienis, bagaimana kita merawat diri dengan baik, meningkatkan sistem imun, gizi yang bagus, olahraga teratur, lingkungan yang baik, hindari tumpukan-tumpukan cairan atau genangan-genangan air yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita pelihara kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Siap dokter kalau begitu. Terus dokter, kapan sih leptospirosis itu kita perlu ke dokter? Atau misalkan kita perlu ke rumah sakit itu kapan dokter? Sebetulnya kalau ada demam, panas, 1, 2, 3, segeralah ke dokter, karena dokter akan menentukan apakah ini mengarah ke leptospirosis atau tifus, demam berdarah, malaria, atau kalau ada gangguan saluran cerna, pasien dengan demam. Di era saat ini kita masih tetap berpikir apakah ada COVID-19. Jadi jika ada demam tinggi, kemudian sakit kepala, atau ada nyeri otot terutama di daerah betis, pikirkan kemungkinan ke leptospirosis, segeralah berobat ke dokter. Kapan harus dirawat di rumah sakit? Kalau ada dehidrasi, kekurangan cairan, kemudian sampai muntah-muntah, diare, sakit kepala yang terus-menerus, maka indikasi untuk dirawat di rumah sakit tidak bisa kita hindarkan.
Iya dokter, terima kasih untuk waktunya ya dokter, bahas-bahas tentang leptospirosis, suatu hal yang menarik yang sering terjadi di musim hujan seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanya tentang leptospirosis atau penyakit infeksi lain, monggo bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaannya ya. Terima kasih banyak dokter. Sampai Semoga jumpa. kita sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Terima kasih dokter. Sama-sama, Dokter Grace. Ya, sehat selalu. Amin.